Siang hari ini adalah hari Waisak ya. Barangkali bisa diceritakan tentang Candi Mendut ini, Mas. Siang hari ini adalah hari Waisak ya. Kebetulan saya ketemu dengan Mas Bendrat. Nah, Mas Bendrat ini adalah yang selalu sibuk di Candi Mendut. Nah, barangkali bisa diceritakan tentang Candi Mendut ini, Mas. Ya, Candi Mendut ini adalah candi Buddha, peninggalan dari Buddha, didirikan oleh Raja Indra sebelum Candi Borobudur. Oh, sebelum Candi Borobudur. Ya, di abad yang sama, abad ke-8 awal. Kalau jarak ini Candi Mendut dengan Borobudur itu berapa kilo kira-kira? Kurang lebih 3 km. 3 kilometer ya tadi. Menurut ini kan sebenarnya banyak cerita yang asik. Nah, gimana Nah, dari awal saja, dari dasar saja mau sampai sini udah banyak cerita. Oh gitu ya. Oke, jadi kan kenapa tadi dipilih sebagai pusatnya Waisak Internasional? Itu tidak lain karena adanya 3 patung Buddha itu. Oh, ada 3 patung Buddha dalam ya. Ya, ada patung Sakyamuni, ada patung Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin. Oh, ada. Terus yang sebelah kanan patung Vajrapani. Dan penduduk ini punya keunikan arsitek karena di dalamnya ada prisma, luncip. Kalau di Mesir kan piramid yang luncipnya luarnya. Ya. Kalau di Candi Mendut di dalamnya. Di dalamnya udah. Jadi secara tingkat kesulitannya akan lebih sulit ketika membuat prismanya di dalam. Jadi lancipnya itu dilindungi oleh menara, bangunan di luar ya. Iya, bangunan kota ini. Kalau dilihat sepintas dari luar kan memang kota Candi Mendut kan gitu ya. Tapi kalau masuk ke bilik itu kan jadi luar biasa. Yuk coba kita mulai kayak. Dan lanjut kita masuk ke biliknya ya. Sebelum ke biliknya Pak, Biliknya ya. di kanan kiri kita sudah diberikan satu area yang luar biasa Pak. Wah, ini sudah ada penerangnya ya. Permisi Bapak, kita sama Mas Bendrat ini mau mengenal tentang Candi Mendut. Lanjut Mas Bendrat. Ini luar biasanya Candi Mendut itu dengan 3 patung Budanya ini. Yang di tengahnya adalah Sakyamuni, Sakyamuni yang di tengah ini atau Vairochana, atau juga ada yang nyebut Maitreya, ada juga yang nyebut Buddha Jule kan itu. Yang sebelah kiri itu adalah Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin. Yang sebelah kanan itu adalah Vajrapani. Luar biasanya di sini mungkin kurang banyak dimengerti dan dipahami. Nah, ketika melihat sosok Sang Buddha ini posisinya sedang duduk mengajar, ataupun bahasanya teaching possession, karena di sini ada sedang gathering sebenarnya banyak ada patung 6 sini yang hilang ini sebelum kemerdekaan, dan 2 patung utama. Dan namanya Vairochana ini menggunakan posisi tangannya atau mudra di levelnya paling tinggi.
yaitu Dharma Cakramudra. Jadi apa Dharma Cakramudra itu adalah way of life, memutar roda kehidupan. Jadi kalau agama Buddha kan ada reinkarnasi, salah satunya sebagai bentuk daripada ada posisi mudra adalah Dharma Cakramudra kan gitu. Nah, sementara sebelum masuknya sini pun di belakang kita sudah banyak, ada beberapa relief yang sudah sangat terkenal di Indonesia ini. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara Asia relief kanan kiri ini sangat terkenal. Bisa dilihat di atasnya itu ada relief Dewa Dewi. Manakala di atas relief di panelnya atas adalah relief Dewa Dewi, pasti di bawahnya adalah seorang tokoh yang luar biasa. Itu. Siapa dia? Dia adalah seorang raksasi yang sangat jahat, mempunyai ini ya, seorang raksasi yang sangat jahat, yang mempunyai anak banyak banget. Diceritakan di beberapa narasi diberikan 500 anak buat Dewi itu. Tapi dia nakalnya kenapa nakal raksasi ini adalah kanibal, memakan manusia. Yang dicari selalu anak-anak manusia, untuk anak manusia untuk dimakan. Itu sisi jahatnya. Setelah berjalan lama seperti itu, akhirnya Sakyamuni itu menyembunyikan satu anaknya, disembunyikan, dan dia merasa kehilangan, mencari kemana-mana dunia ini, cari tidak ketemu. Akhirnya ketemu Sang Buddha, menanyakan anak saya hilang satu. Dengan segera Sang Buddha memberikan informasi, karena hilang satu kan anaknya kamu kan banyak, kenapa hilang satu? Dicari. Kamu dengan anak banyak kehilangan satu aja masih bingung mencarinya. Bagaimana kalau anak yang kamu makan itu tiap harinya itu, bapak ibunya gimana? Dengan penyadaran yang luar biasa, akhirnya dia bertobat, dan akhirnya sama Sakyamuni dikasih gelar, yaitu Dewi Hariti. Dewi Hariti Atau Dewi Kesuburan. Setelah sadar. Sebelum sadar itu namanya raksasi yang luar biasa. Dewi raksasi, Dewi kalau namanya kan dia raksasa, perempuan ya. Cuman belum dikasih nama gitu ya. Akhirnya dikasih julukan Dewi Hariti atau Dewi Kesuburan. Dewi Hariti. Nah, yang di belakang kita kan di atas kan Dewa Dewi juga kan, berarti di bawahnya pasti tokoh luar biasa juga kan gitu. Siapa dia? Dia juga adalah raksasa yang luar biasa, punya kedudukan, punya harta, punya pangkat, tapi dibuat semena-mena. Begitu bertemu Sang Buddha, akhirnya diberikan pencerahan, akhirnya bertobat 180 derajat jadi rasa yang baik juga. Jadi bertobatnya setelah ketemu Sang Buddha. Iya. Akhirnya diberi julukan juga dia sebagai Dewa Kuera atau Dewa Kekayaan. Makanya disimbolkan di relief ini, bawahnya kan ada pundi-pundi emas di sini. Dan sebelum masuk ke sini aja cerita reliefnya sudah luar biasa banyak ya. Nanti bersambung lagi. Kalau tentang Waisak sendiri gimana Mas? Kalau Waisak kan biasanya Waisak itu kan dilakukan 3 hari 2 malam di sini. 3 hari 2 malam. Sekarang ini hari pertama ini. Ini hari terakhir. Oh, hari terakhir. Ya. Oh, jadi kenapa 3 hari 2 malam itu kan? Yang pertama itu hari pertama biasanya mendatangkan api, jadi api merapen membawa sini dari belakang. Hari kedua air dari jumpen di sini. Yang ketiga mengeluarkan api dan air itu untuk dikirakan ke berbuah. Yang tidak ikut proses ini banyak, karena kemarin aja pindah patah itu
cuman beberapa umat saja yang ikut. Begitu ya. Biasanya mutar candi ini penuh untuk pendapatan. Jadi Mas Bendrat juga tahu tentang Borobudur, Pawon dan sebagainya ya? Ah, sedikit. Sedikit juga. Oke, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Nanti bisa dilihat di YouTube Lansia. Wah, siap. Lansia di mana ya? Nanti saya kirim. Barangkali terima kasih. Ya. Selamat sore.